Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Dalam perkembangan pendidikan dewasa ini, tahun ini kita akan menggulirkan kurikulum merdeka. Lalu kenapa kurikulum merdeka Bapak Ibu? Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran dalam waktu yang cukup lama. Hasil studi dan juga hasil ujian PISA telah menunjukkan bahwa banyak anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Terdapat kesenjangan pendidikan yang mencolok antara wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Dan hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda lebih dari 3 tahun ini. Untuk memulihkan keadaan ini diperlukan perubahan yang sistematik, salah satunya melalui kurikulum sekolah. Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum dengan nama kurikulum merdeka yang sebelumnya dikenal dengan sebutan kurikulum prototipe yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial serta pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Lalu, apa kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Tujuan utama dari kurikulum merdeka yaitu untuk memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah dialami anak-anak Indonesia dengan berpedoman pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan sistem AMONG yang terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kompetensi Abad 21. Berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, komunikasi dan kolaborasi, sehingga menjadi manusia seutuhnya dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid untuk mencapai selamat dan bahagia. Dalam filosofi pendidikan orang Jawa dikenal istilah momong, among, dan ngemong. Momong adalah merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik disertai dengan doa dan harapan. Among adalah memberikan contoh tentang baik dan buruknya tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Ngemong adalah proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya. Selain itu, dalam kurikulum merdeka kita mengenal asas trikon, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Continue artinya kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen artinya kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia. Konsentris artinya kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Kurikulum merdeka mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kedua, fokus pembelajaran pada materi esensial akan membuat pembelajaran lebih mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Ketiga, guru memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kemampuan siswa dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Lalu, kapan kurikulum merdeka ini diterapkan? Menurut Kemendikbudristek, rencana pelaksanaan kurikulum merdeka ini akan dijalankan sebagai opsi
tambahan terlebih dahulu selama tahun 2022 sampai 2024 dalam rangka pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Bagaimana konsep kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka membagi jenjang kelas dari kelas 1 sampai kelas 12 menjadi 6 fase. Dari fase A hingga fase F. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Fase D untuk kelas 7 dan kelas 9. Fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Di kurikulum merdeka, murid tidak akan lagi dipaksa untuk mempelajari mata pelajaran yang bukan menjadi minat utamanya. Artinya, murid bisa dengan merdeka memilih materi yang dipelajari sesuai minat masing-masing. Perubahan kurikulum di jenjang SD, pertama, mapel IPA dan IPS digabungkan. Kedua, mata pelajaran seni sebagai mapel keterampilan. Perubahan kurikulum SMP, pertama, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Mata pelajaran prakarya menjadi salah satu pilihan bersama mata pelajaran seni. Ada seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater. Perubahan kurikulum di jenjang SMA, tidak ada penjurusan di jenjang SMA. Yang kedua, murid akan memilih mata pelajaran kelompok pilihan di kelas 11 dan 12 sesuai minat dan bakatnya dengan panduan guru bimbingan konseling. Yang ketiga, murid boleh mengganti pilihan mata pelajaran di kelas 12 namun tidak disarankan. Sebagai contoh, apabila ingin kuliah jurusan kedokteran, maka mata pelajaran yang bisa diambil di kelas 11 dan kelas 12 sebagai berikut. Pertama, kelompok mata pelajaran umum wajib diambil, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni, bisa dipilih salah satunya, ada seni musik, seni tari, dan seni teater, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan sejarah. Sedangkan kelompok mata pelajaran MIPA yaitu meliputi biologi dan kimia. Kelompok mata pelajaran IPS yaitu sosiologi. Dan kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya yaitu bahasa Inggris tingkat lanjut. Contoh lain, apabila ingin kuliah jurusan bisnis atau jurusan teknik, maka mata pelajaran yang bisa diambil di kelas 11 dan 12 sebagai berikut. Pertama, kelompok mata pelajaran umum atau wajib diambil. Pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Inggris. Yang kelima, matematika. Yang keenam, seni. Bisa dipilih salah satunya, seni musik, seni tari, ataupun seni teater, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan sejarah. Sedangkan kelompok mata pelajaran MIPA yang bisa diambil yaitu adalah fisika dan matematika peminatan. Dan untuk kelompok mata pelajaran IPS-nya adalah mapel ekonomi dan mapel geografi. Dan untuk kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya bisa mengambil bahasa Inggris tingkat lanjut. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa dibahas mengenai kurikulum merdeka. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Bapak Ibu adalah guru-guru hebat. Selamat belajar.